Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang solih dan solihah pada hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa 1, duduk Islami 2, kedua tangan diangkat 3, kepala ditundukkan 4, berdoa mulai. Doa sebelum belajar abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik materi tentang aturan keselamatan di perjalanan. Untuk selengkapnya silakan teman-teman simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran tematik kelas 2, materi tentang aturan keselamatan di perjalanan. Setiap tempat memiliki aturan masing-masing, baik aturan yang ada di rumah, di sekolah, di masjid, di perjalanan, dan aturan di tempat yang lainnya. Dalam berkendara, kita harus mentaati sebuah aturan yang ada. Kita juga teman-teman harus mentaati rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Apa saja teman-teman aturan-aturan menjaga keselamatan di perjalanan? Antara lain yaitu 1. Memastikan mobil atau motor dalam keadaan baik. Sebelum kita berpergian teman-teman, kita harus memastikan mobil dan motor kita dalam keadaan baik. Baik itu mobilnya, ban mobilnya, ban sepeda motor, atau yang lainnya. Aturan yang kedua yaitu berdoa sebelum naik kendaraan. Di sini ada doa naik kendaraan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Bagi kami tidak kuasa menundukkannya, dan kepada Allah kami akan kembali. Jadi teman-teman, sebelum kita berpergian naik kendaraan, kita harus membaca doa naik kendaraan dulu, agar ketika dalam perjalanan sampai kita kembali pulang, Allah melindungi kita dan kita selamat sampai ke tujuan. Aturan yang ketiga yaitu membawa surat penting SIM atau surat izin mengemudi. Di sini Ustazah memiliki beberapa contoh SIM atau surat izin mengemudi. Aturan yang keempat yaitu membawa surat STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Seperti ini ya contohnya teman-teman. Dari kedua surat penting ini teman-teman hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah berusia 17 tahun. Aturan yang kelima yaitu memakai sabuk pengaman untuk pengendara atau naik mobil. Di sini ada contoh orang yang sedang memasang atau memakai sabuk pengaman. Aturan yang selanjutnya, jika pengendara motor maka harus memakai pelindung diri seperti menggunakan helm, memakai masker, dan menggunakan sarung tangan ketika kita dalam perjalanan jauh. Aturan yang selanjutnya yaitu mentaati rambu lalu lintas. Di sini teman-teman ada beberapa contoh rambu lalu lintas yang harus kita taati atau yang harus kita patuhi ketika kita berada di jalan raya.
Dalam rambu lalu lintas juga terdapat lampu lalu lintas yang harus kita patuhi. Di sini ada 3 lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Lampu berwarna merah ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berhenti atau tidak boleh jalan. Warna kuning menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati. Warna hijau ini menunjukkan bahwa kita diperbolehkan untuk jalan. Contoh rambu lalu lintas yang lain yang harus kita taati. Di sini ada lingkaran yang di tengahnya ada tanda penghubung atau tanda strip, menunjukkan bahwa kita dilarang untuk masuk di area tersebut. Ada lampu lalu lintas yang bertuliskan P, menunjukkan atau arti bahwa area tersebut area parkir atau kita diperbolehkan untuk parkir. Rambu selanjutnya ada tulisan yang bertulisan P kemudian disilang, yang artinya kita dilarang untuk parkir di area tersebut. Ada rambu yang mengartikan 2 panah ke atas dan ke bawah, yang artinya lalu lintas 2 arah. Ada rambu lalu lintas dengan tanda panah berbalik, yang artinya tempat berbalik arah. Rambu selanjutnya ada anak panah yang berbalik arah kemudian disilang. Ini mengartikan bahwa kita dilarang untuk berbalik arah atau putar balik. Rambu selanjutnya ada anak panah yang belok ke kiri kemudian disilang, berarti mengartikan bahwa kita dilarang untuk belok ke kiri. Rambu selanjutnya ada anak panah yang berbelok ke kanan kemudian disilang, yang artinya kita dilarang berbelok kanan. Dan masih banyak lagi teman-teman rambu lalu lintas yang kita bisa pelajari di poster yang sudah diberikan ustazah. Tugas hari ini yaitu teman-teman tugas A, silakan teman-teman kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis baris 3. Di sini ada beberapa kata-kata. Kemudian teman-teman salinlah menjadi sebuah kalimat atau disusun menjadi sebuah kalimat, dan ingat teman-teman tetap diingat penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Tugas yang B yaitu teman-teman silakan bacalah permasalahan berikut ini, kemudian tuliskan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Di sini ada 1, 2, 3 permasalahan, kemudian teman-teman disuruh menyelesaikan. Oke, itu teman-teman pembelajarannya. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu kita harus mentaati aturan yang berlaku di mana saja, termasuk di jalan raya. Dan kita juga teman-teman harus mentaati rambu lalu lintas yang ada agar kita terhindar dari kecelakaan atau kita selamat dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mematuhi setiap perjanjian atau kesepakatan. Bahkan ini menjadi salah satu ciri seorang muslim yang baik ketika mau mentaati kesepakatan, baik itu lalu lintas atau yang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakat, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Abu Dawud 3594, Tirmidzi 1352, dan disahihkan oleh Albani. Dari sini teman-teman sudah jelas
bahwa kita sebagai seorang muslim harus mentaati semua aturan yang telah kita dan sudah disepakati, kecuali kita menyepakati hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang haram atau hal-hal yang halal menjadi yang haram, itu kita tidak diperbolehkan untuk menyepakati. Seperti contohnya, jadi teman-teman, kita harus mentaati semua aturan-aturan yang sudah ada dalam perjalanan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham untuk materi tematik aturan keselamatan di perjalanan? Silakan teman-teman, habis ini jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Ustazah, dan jangan lupa untuk mengirim di WA wali kelas masing-masing. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa 1, duduk Islami 2, kedua tangan diangkat 3, kepala ditundukkan 4. Berdoa mulai. Doa sesudah belajar abata. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.